warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat datang di Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Perkenalkan, saya Arbania Rara Maulidia. Dan saya Francisca Denis Febrianti. Kami dari SMA Negeri 1 Kandangan. Apa kabar nih, Ca? Jarang banget nih kita ketemu. Puji Tuhan, baik, kangen banget ya. Kita jarang banget nih ngobrol kayak gini. Bener, apalagi enak langsung kan ya daripada lewat chat. Selama pandemi kita di chat terus, kamu bosen gak sih? Bosen, kayak ada yang kurang gitu. Iya, kayak kurang gitu kan ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku mau ngingetin dulu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Nah, hari ini nih, Ca, kita bakalan bahas salah satu isu pandemi yang sangat melekat banget sama kita. Apa tuh? Pendidikan di era new normal. Nah, pas kamu denger aku ngomong pendidikan di era new normal, apa sih, Ca, yang terpikir di benakmu? Aku jadi ingat kata-kata di artikel kemendikbud.com bahwa dalam keadaan bagaimanapun pendidikan itu harus tetap berjalan karena pendidikan gak cuma terkait dengan masa depan kita doang, tapi terkait juga dengan masa depan bangsa ini. Bener sih, apalagi kan kita harus tetap belajar ya dalam kondisi apapun. Bener. Kita nggak boleh putus belajar kan ya? Iya, betul. Nah, terus teknik pembelajaran yang kita lakukan selama pandemi? Pastinya daring. Betul. Itu teknik pendidikan yang sebelumnya kita tolak nggak sih? Iya, kayaknya 90% siswa-siswi di Indonesia juga nolak daring nggak sih? Bener, mungkin karena perubahan yang terjadi sama kita nggak sih? Iya, betul. Jadi, karena susahnya beradaptasi iya, kan? benar. Dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Terus pesan mendalam yang kamu dapat saat daring apa sih, Cah? Kayaknya ini tentang bagaimana interaksi manusia aja nggak sih? Maksudnya interaksi yang gimana nih? Mbak Rara kan tahu sendiri kalau kita sebagai peserta didik juga manusia yang punya karakter dan juga kepribadian yang berbeda-beda. Nah, dalam hal pendidikan, hal ini tuh jadi perhatian khusus gitu untuk pengajar dan juga murid supaya lebih dekat gitu. Bisa mendekatkan antara satu sama yang lain berarti ya? Iya, betul. Dan dengan kita misalnya kan pendidik melaksanakan pasti dengan teknik yang lain kan ya, karena kan kita from home. Betul. Nah, itu kita bisa memanfaatkan nggak sih platform-platform yang digunakan sama pendidik? Iya, betul banget. Jadi ya pengajar bisa memilih gitu aplikasi ataupun platform apa sih yang mau dipakai gitu, dan juga kayak bahan pengajar yang lain gitu supaya peserta didiknya tuh jadi paham dan ngerti sama materi yang diberikan gitu. Bener, apalagi kalau kita tertarik sama platform ini, kita bakal lebih semangat buat belajar. Bener banget. Nah, terus kalau kita ngomong-ngomong tentang kualitas pendidikan, menurutmu gimana? Kualitas pendidikan sekarang menurun banget gak sih? Iya, kerasa banget sih, kerasa. Iya. Berarti bukan aku aja ya yang ngerasa. Bener. Semua pasti ngerasa kalau kualitas pendidikan kita itu sedang menurun. Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap menjadikannya lebih efektif ya. Iya, betul. Dimulai dari diri sendiri dan lalu ke orang lain, terus ke sekitar juga. Nah, terus jangan ngomong-ngomong tentang trik pembelajaran yang kamu lakukan saat pandemi, apa aja sih? Bikin planning. Bikin planning yang gimana? Jadi kita tuh ngerencanain hari ini kita ngapain aja ya gitu. Jadi setelah bangun tidur kita tuh nggak bingung gitu. Kita mau ngapain lagi sih setelah ini, dan setelah mengerjakan tugas yang pertama kita mau ngapain lagi gitu kan. Nggak mungkin tuh kita langsung ngerjain tugas tuh berurutan gitu kan. Ya dikasih jeda-jeda dikit lah gitu. Pokoknya terstruktur gitu. Jadi hari-harinya tuh lebih membuat bermakna gitu nggak sih? Iya, jadi lebih produktif juga gitu. Bener-bener. Kayak itu berhubungan sama manajemen waktu nggak sih? Iya, benar. Aku kendala di situ sih, karena ngatur manajemen waktu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu susahnya minta Susah ampun. banget. Ya, susah banget. Dan apalagi membiasakannya itu, kalau dari artikel yang aku baca itu ya butuh 22 hari minimal untuk mengubah kebiasaan kita. Bener gak sih? Iya, betul sih. Kamu membiasakan hal itu gak? Iya. Bener? Iya, betul. Terus kalau trik yang kedua ada gak sih, Cah? Memanfaatkan media online. Memanfaatkannya gimana nih? Jadi teman-teman mungkin tahu ya, sekarang tuh bimbel-bimbel online tuh udah banyak banget gak sih? Banyak banget. Ya kan? Nah, kita tuh bisa tuh langganan di situ, atau kita juga bisa cari materi-materi tentang pelajaran kita di sekolah di internet gitu. Atau mungkin di sosial-sosial media yang sekarang lagi marak nih, kayak Twitter ataupun di Instagram gitu. Banyak kok yang bikin kayak catatan-catatan kayak rangkuman-rangkuman gitu. Betul. Ya. Itu bisa, itu enggak sih tergantung dari diri kita memanfaatkan mereka itu gimana? Iya, jadi kalau misalkan internet dimanfaatkan dengan baik ya kita juga akan memperoleh hasil yang baik dong. Bener-bener. Jadi nggak cuman scroll aja ya? Iya bener, scroll apalagi, TikTok mulu kan ya, pastinya. Apalagi kan nggak cuman sebagai media hiburan, tapi juga pembelajaran buat kita ke depannya. Iya betul. Terus trik ketiga ada nggak, Cak?
Merencanakan pembelajaran yang tidak konvensional. Maksudnya tidak konvensional? Nggak lazim atau tidak umum. Kalau biasanya kita di sekolah kan guru sebagai pengajar dan juga murid sebagai pendengar gitu. Nah, kalau di era di masa pandemi ini kita kan jarang nih ketemu guru. Jadi kita bisa balik lagi tuh ke poin yang kedua tadi, memanfaatkan media online. Itu salah satu caranya. Bener-bener sih, bener. Terus yang keempat mungkin ada dari kamu? Kayaknya kalau misalkan 3 itu nggak bisa dijalankan, kita kayaknya harus ngubah mindset kita sih. Mindset yang gimana nih? Mindset kalau pembelajaran di era pandemi ini itu bukanlah sebuah liburan panjang gitu. Bukan liburan panjang yang terus dikasih PR gitu, bukan teman-teman. Jadi kita harus ngubah mindset itu ya? Benar, harus diubah. Dulu awal aku nganggep kayak gitu sih, kan kita dikasih waktu seminggu ya. Iya. Seminggu dulu buat bukan libur, kayak belajar di rumah. Dan aku selalu nganggep itu tuh liburan, tau gak Iya. sih? Seneng banget gak sih pas awal-awal Ya corona? awalnya Awalnya seneng. seneng. Terus lama-kelamaan kok jadi bosen di Iya, rumah. bener. Dan apalagi tugas kita tuh numpuk gitu. Iya. Kita nggak cuma di rumah diem aja gitu, kita dikasih tugas, cuman kita lebih milih mikir kalau ini tuh liburan gitu. Iya. Kayak Dan ya itu- udahlah besok aja gitu Iya, kan. besok aja. Karena apalagi deadline-nya tuh kadang ada yang jauh-jauh hari Iya. gitu. Bahkan ada yang nggak dikasih deadline. Nah, Iya nggak sih? itu kayak- yang bikin kita tuh jadinya kayak ntar dulu deh gitu. Iya, apalagi kebanyakan anak muda sekarang itu terpaku sama deadline. Kalau nggak ada Bener. deadline ya udah gitu. Gak dikerjain. Dan kalau seandainya pun ada deadline, itu kayak mereka lebih milih kayak, alah udahlah aku ngerjain Iya. di akhir-akhir deadline aja gitu. Besok aja lah gitu. Iya, alasannya sih lebih menantang. Iya. Padahal kalau dari aku sih males ya. Betul juga Boleh ya? sih. Aku jujur di sini karena ya aku ngalamin sendiri gitu. Gimana sih susahnya kita menyesuaikan sama pendidikan di era new normal Iya, ini. betul. Terus kalau motivasi yang kamu lakukan untuk menjalankan trik-trik itu apa sih, Cah? Hari ini biarlah jadi hari ini. Wow, gimana tuh maksudnya? Ini balik lagi kayak yang tadi nih. Gimana Jadi nih? kalau misalkan ada tugas ataupun masalah di hari ini, ya udah selesaikan di hari ini aja gitu. Wow, Jangan mikirin solusinya masa ya. depan yang terlalu gimana gitu. Terus masa lalu ya udahlah biarin aja gitu. Kemarin ya udah kemarin, besok ya biar besok gitu. Jadi kayak besok tuh biarin abu-abu dulu nggak sih? Iya bener. Jangan membiarkan besok itu membuat kamu overthinking. Betul. Bener Nah nggak sih? ini. Penyakit anak sekarang. Iya, jadinya tuh Overthinking. toxic gitu kalau Iya, misalkan bener-bener. kita overthinking gitu tentang aduh besok gimana ya, aduh nanti kuliah di mana ya. Itu boleh sih dipikirin, cuman jangan bikin diri Berlebihan. kita kita Jangan tuh bingung gitu. overdosis. Betul. Karena malah jadinya hari ini kita nggak ngelakuin apa-apa karena kepikiran hal itu Nah, gitu. ya itu. Itu merusak banget sih, merusak hari-hari kita. Karena aku juga sempat terjebak dalam zona itu, kayak kan jalan menuju dewasa ya. Siapapun masih mikir lah masa depanku gimana sih? Kayak kita tuh masa depannya cerah nggak sih? Kita nanti jadi orang sukses nggak sih? Apa kita nanti bakalan kena omongan-omongan tetangga Iya, atau setelah gimana lulus gitu? kita kemana sih, Iya, gitu-gitu. pasti gitu, pasti ada pikiran kayak gitu lah. Bener sih. Tapi tersadarkan kalau besok itu jangan jadi pikiranmu gitu. Bener. Karena semua tergantung dari apa usaha kita hari ini. Iya. Dan masa lalu nggak boleh dipikirin ya teman-teman. Kayak yang udah berlalu ya udah lupain aja gitu. Kan toh juga udah berlalu gitu. Seandainya kamu ingat, itu pasti ingatnya cuman buat pembelajaran Iya, ke depannya. iya, buat Ibarat pembelajaran naik itu kendaraan sendiri nih, kita lihat ke belakang, kita lihat spion, itu cuman buat kita menghindari adanya tabrakan ya, adanya Buat suatu, hati-hati, buat gitu. hati-hati, buat menghindari adanya masalah-masalah ke depannya. Begitu. Oke. Iya bener banget. Nah mungkin cukup sekian ya Ca dari kita hari ini. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini, obrolan kita hari ini bisa membuat kalian termotivasi, atau mungkin bisa membuat pembelajaran baru buat kalian, bisa menjadi bahan untuk pengembangan diri ke depannya. Mungkin sekian dari kami. Salam saya Arbania Rara. Dan saya Francisca Deni Febrianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.